Ada satu cerita horor yang bikin merinding, karena ini bukan karangan, tapi pengalaman nyata dari seseorang yang pernah diceritakan langsung sebelum meninggal dunia. Ceritanya tentang seorang pria bernama Pak Bima, usia hampir 50 tahun, bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan kontraktor di kota Y. Yang bikin heran, istrinya, sebut saja Nadia, usianya jauh lebih muda, bahkan seumuran dengan rekan kerjanya yang sering diajak curhat oleh Pak Bima. Awalnya semua terlihat normal, sampai suatu pagi Pak Bima menerima telepon. Wajahnya langsung pucat, dan berkata bahwa Nadia mengalami kecelakaan motor sampai masuk jurang. Anehnya, beberapa hari kemudian Pak Bima bilang istrinya hanya lecet ringan. Tapi sejak saat itu, Nadia mulai berubah. Ia sering bengong, tatapannya kosong, kadang bersikap aneh tanpa sebab, bahkan sering kambuh di malam hari. Sudah dibawa ke dokter dan psikiater, tapi tidak ada hasil yang benar-benar menjelaskan apa yang terjadi. Sampai akhirnya Pak Bima mulai mencoba cara lain, cara yang tidak biasa. Ia membawa Nadia ke seorang kiai. Dan disitulah semuanya mulai terungkap. Menurut sang kiai, Nadia bukan sakit biasa, tapi sudah ditandai untuk dijadikan tumbal pesugihan. Ternyata sejak kecil Nadia adalah anak angkat dari pasangan kaya raya di sebuah daerah di barat kota. Dan setiap kali pulang, ia selalu diberi perhiasan. Yang tidak pernah ia tahu, perhiasan itu adalah penanda. Penanda korban. Kiai itu mengatakan, Nadia sedang diincar oleh sosok bernama Nyi Kelanting. Sosok ini dipercaya sebagai pengikut Ratu Pantai Selatan, yang memberikan kekayaan, dengan syarat tumbal dari keturunannya sendiri. Dan yang lebih menyeramkan, keluarga angkat Nadia sudah kehilangan 3 anak kandung mereka. Semuanya meninggal di usia muda, dengan cara yang tidak wajar. Pak Bima mulai sadar. Ada sesuatu yang mengikuti istrinya. Bahkan di beberapa foto lama, selalu terlihat bayangan samar di belakang Nadia. Sosok nenek tua, berambut putih panjang, punggung bongkok, wajah hitam, dan tersenyum menyeramkan. Nyi Kelanting. Untuk menyelamatkan Nadia, Pak Bima harus menjalani ritual berat. Perhiasan itu harus dilarung ke laut selatan tengah malam. Air dari 7 sumber harus digunakan untuk memandikan Nadia. Dan yang paling berat, ia harus berpuasa 40 hari, serta sholat tahajud tanpa boleh putus. Namun, di tengah ritual itu, Pak Bima mengalami kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat sedang tahajud di kamar, ia melihat sosok itu. Nyi Kelanting berdiri tepat di atas kepala Nadia yang sedang tidur. Dengan senyum mengerikan, taring panjang, dan lidah menjulur hingga menyentuh dahi istrinya. Pak Bima hanya bisa memejamkan mata dan berdoa. Saat ia membuka mata kembali, sosok itu sudah hilang. Sejak saat itu, Nadia mulai kembali normal. Semua terlihat seperti sudah selesai. Namun ternyata, belum. Beberapa waktu kemudian, Pak Bima mulai sering terlihat pucat, lemas, dan sakit tanpa sebab. Sampai suatu hari, ia dilarikan ke rumah sakit dan langsung masuk ICU. Tidak lama setelah itu, Pak Bima meninggal dunia. Dokter mengatakan hemoglobinnya drop drastis, dan diduga terkena leukemia. Namun sebelum itu, ia sempat mengaku. Puasa dan tahajudnya sempat bolong. Dan sejak saat itu, banyak yang bertanya-tanya. Apakah ritual itu gagal? Atau Nyi Kelanting hanya berpindah target